Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Bobby, saya mahasiswa Universitas Nasional, jurusan S1 Keperawatan, kelas karyawan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Puskesmas. Ini adalah materi yang ke-14 dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh dosen Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Dan langsung saja saya akan memaparkan materi ini. Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, dan pusat pelayanan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, mulai dari Depkes melalui Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Mengenai wabah di wilayahnya, puskesmas yang bertanggung jawab adalah puskesmas kecamatan, dan penduduk yang lebih dari 30.000 menjadi tanggung jawab puskesmas pembantu. Dan untuk masyarakat terpencil, terdapat puskesmas keliling yang merupakan bagian dari puskesmas pembantu atau kecamatan dan melibatkan potensi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat desa atau yang disingkat dengan PKMD, terdapat program seperti Posyandu, dan di setiap desa terdapat kegiatan Posyandu. Program yang ada pada Posyandu misalnya seperti KIA, Gizi, KB, Oralit, dan imunisasi. 17 kegiatan puskesmas. Yang pertama, rawat jalan. Yang kedua, kesejahteraan ibu dan anak. Yang ketiga, KB, kesehatan gigi, kesehatan gizi, UKS, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa. Yang kesembilan, pendidikan kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat. P3M, kesehatan olahraga, kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan kerja, pencatatan dan pelaporan. Dan ke-17 adalah laboratorium. Untuk pertanggungjawaban wilayah, puskesmas bertanggung jawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Lalu puskesmas aktif memberikan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan masyarakat dan program pemeliharaan dan pencegahan penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Puskesmas atau yang disingkat dengan PKM sebagai sarana pelayanan kesehatan di tingkat pertama atau primary health care, yaitu menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Dalam penyelenggaraannya, puskesmas dibantu oleh sistem informasi puskesmas atau yang disingkat dengan SIMPUS. Gambaran umum SIMPUS. SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Terdapat tujuan umumnya, yaitu meningkatkan kualitas manajemen melalui pemanfaatan data SP2TP atau SP3 dan informasi lain yang menunjang. Tujuan khususnya sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas atau PTP, dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, dan dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas (PWS) dan stratifikasi puskesmas. Mekanismenya, pengolahan data SP2TP atau SP3 dari masing-masing program seperti Kesling, Gizi, KIA, dan sebagainya, lalu dianalisis dan diinterpretasi. Selanjutnya, penyajian. Pemanfaatan dari SIMPUS. Yang pertama, menunjang proses manajemen tingkat puskesmas, lalu membantu Dinkes Kabupaten untuk menyusun perencanaan tahunan, penilaian kinerja, pencapaian, dan evaluasi pelaksanaan program untuk menentukan prioritas masalah di wilayahnya. Berikut alur data puskesmas mendatang, dimulai dari pencatatan, yaitu ketika pasien atau masyarakat dengan berbagai macam masalah atau penyakit atau kebutuhan datang ke puskesmas, lalu mendatangi loket pendaftaran dan petugas mencatat. Jika pasien baru, maka akan dibuatkan status baru atau data entry baru. Namun jika pasien yang telah pernah berobat sebelumnya, tentunya pasti akan ada datanya dan tinggal hanya mencari saja. Lalu dari pencatatan selanjutnya akan diperiksa dan diinput dalam kartu status menjadi data entry, lalu selanjutnya diolah
dan data ini yang nantinya akan menjadi laporan rutin data agregat dan nantinya akan dikirim ke kabupaten atau kota. Selanjutnya, alur data di Dinkes kabupaten atau kota. Data agregat dari puskesmas atau dari rumah sakit tadi diinput dalam tabel data rutin dan nantinya menjadi laporan rutin dan profil dari Dinkes kabupaten atau kota. Nah, data ini pun akan dikirim ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke provinsi. Untuk input dan outputnya ada 3 jenis data masukan Simpus. Yang pertama, registrasi harian, penerimaan obat, dan ketiga, distribusi obat. Untuk outputnya sendiri, yang pertama ada LB1, LPLPO, dan 3 STP. Untuk rekapitulasi datanya, yang pertama itu ada cakupan pasien, kelompok diagnosis, lalu ketiga diagnosis, keempat 20 besar penyakit, dan pemakaian obat, selanjutnya tabel harian obat, pendapatan, dan penerimaan obat. Sedangkan untuk outputnya yang pertama grafik rekap registrasi, data rekap per variabel, rekap pemakaian obat-obatan pasien, rekap penerimaan atau distribusi obat, rekap diagnosis, dan rekap pendapatan. SP2TP atau SP3. Ini adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya kesehatan yang ada di puskesmas. Sistem satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan, berintegrasi, dan mempunyai tujuan khusus. Dan SP2TP atau SP3 ini terpadu, gabungan dari berbagai macam kegiatan upaya pelayanan puskesmas yang tidak tumpang tindih. Dan puskesmas mencakup puskesmas dengan tempat tidur, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa. Tujuan khusus dari SP2TP ini adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas, lalu sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas atau lokal karya mini yang biasanya diadakan rutin setiap bulannya di puskesmas-puskesmas. Selanjutnya sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas dan untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Berikut input dan output SP2TP, yaitu dari laporan program 42 register puskesmas, lalu ada laporan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, lalu ada 14 kartu individu. Dan SP2TPT terdiri dari LB1, LB2, LT1, LT2, LT3, LB2S, LB1S, LB4, dan LB3. Untuk LB3 misalnya, terdapat program seperti KB, gizi, keperawatan, imunisasi, dan KIA. Untuk pengamatan penyakit menular atau P2M misalnya seperti penyakit kusta, TB, TB paru, dan malaria. Dan untuk KIA contohnya seperti kasus diare, ISPA, rabies, dan lain sebagainya ya. Lalu untuk LB4 mencakup lab, kunjungan puskesmas, rawat tinggal, KPKM, lalu PMKG, ada kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, lalu kesehatan lingkungan. Dan untuk LT1 cakupannya adalah data umum, keadaan prasarana puskesmas, PSM, program pemberantasan penyakit dan gizi, dasar UKS, sasaran, program pendidikan dan pelatihan, dan kesehatan jiwa, lalu kesehatan lingkungan. Untuk LT2 bagian kepegawaian mencakup data tentang tenaga pegawai negeri sipil yang ada di puskesmas, lalu tenaga PTT yang ada di puskesmas, dan tenaga pegawai negeri sipil yang ada di puskesmas pembantu atau pustu. Dan untuk LT3 tentang peralatan mencakup data tentang diagnostik klinik, non-medik, kesehatan gigi, laboratorium, tindakan medis, dan penyuluhan, lalu linen tentang alat ya, termasuk alat yang ada di puskesmas. Selanjutnya terdapat prosedur pengisian SP2TP. Ada 7 poin ya. Yang pertama itu form SP2TP mengacu pada
form cetakan 2006 baik bulanan maupun tahunan. Lalu yang kedua, pada form SP2TP diisi oleh masing-masing penanggung jawab program. Lalu penanggung jawab program bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data yang ada. Yang keempat, hasil akhir pengisian data diketahui oleh kepala puskesmas. Dan yang kelima, di dalam pengantrian ke komputer dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau staf pengelola program yang bersangkutan. Yang keenam, data pada form SP2TP agar diarsipkan sebagai bukti di dalam pertanggungjawaban akhir minimal 2 tahun. Dan yang ketujuh, semua data diisi berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas. Selanjutnya tentang ruang lingkup. Seluruh puskesmas yang meliputi data umum dan demografi di wilayah kerja puskesmas, lalu ketenagaan di puskesmas, dan sarana yang dimiliki puskesmas, serta kegiatan pokok puskesmas seperti kegiatan luar gedung dan di dalam gedung. Untuk pengelolaan SP2TP tersebut, yang pertama adalah pencatatan dalam bentuk formulir pencatatan dalam bentuk family folder ya, seperti kartu rawat jalan, rawat inap, pusta, TB paru, ibu, KMS balita, bumil, usia lanjut, anak sekolah, tumbuh kembang balita dan sebagainya, disusun dalam bentuk family folder ya per jenis. Lalu untuk register seperti kunjungan, RI atau rawat inap, rawat jalan, KIA, kohort ibu, balita gizi, kusta, penyakit menular, malaria, rabies, dan lain-lain sebagainya. Untuk pelaporan itu terdiri dari laporan bulanan seperti data kesakitan LB1, data obat, gizi, KIA, imunisasi, dan P2M pada LB3, kegiatan puskesmas LB4, dan JPKN gigi Kesling. Laporan sentinel penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ISPA, diare, atau LB1S. Untuk sentinel KIA, gizi, dan penyakit akibat kerja, itu LB2S. Untuk laporan tahunan, datanya diantara lain data dasar puskesmas atau LT1, terus data kepegawaian LT2, data peralatan dengan kode LT3. Berikut screenshot dari simpus yang ada di setiap puskesmas saat ini. Jadi kita bisa lihat di screenshot atau tampilan aplikasi pada layar terdapat opsi-opsi seperti SP2TP, SIMO, SIMKA, lalu ada beberapa menu transaksi dan menu laporan. Nah, contohnya ketika menginput data klien atau pasien yang berobat, jadi nantinya akan bisa dilihat apakah hanya ada di satu puskesmas atau ada juga di puskesmas lain dalam satu kota atau luar kota. Berikut contoh aplikasi e-puskesmas pada Puskesmas Cikarang ya, ini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Selanjutnya metode pengiriman data melalui software Simpus dan SDTK. Nah, pada menggunakan software Simpus, software SDTK Puskesmas, jadi mulai dari kartu, bagian apotik atau bagian poli umum dan poli gigi dan lain-lain yang ada di Puskesmas, itu LB1, LB2 diolah oleh user yang ada di Puskesmas. Jadi ada data seperti LB3, LB4, LT1, 2, 3 akan dikirim ke Simpus kabupaten, tingkat kabupaten, selanjutnya ke software SDTK kabupaten, dan dari SDTK kabupaten nantinya juga akan dikirim ke SDTK tingkat provinsi. Nah, untuk Simpus terdapat kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihannya, yang pertama mudah untuk mencari data yang berkaitan dengan pasien, laporan bulanan, data penyakit, dan yang kedua data bisa di print out sesuai dengan tingkat kebutuhan. Yang ketiga mudah dipelajari. Namun untuk kekurangannya,
Yang pertama adalah single user. Yang kedua, PC digunakan seminimal mungkin untuk program lain. Artinya, PC menjadi pelik karena mungkin keterbatasan memori dan sebagainya. Lalu yang ketiga, rawan terhadap virus. Yang keempat, bila mati lampu, program bisa menjadi crash. Sekian pemaparan materi tentang sistem informasi puskesmas yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.